Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Ipul. Nah, kali ini Bang Ipul akan membuat tutorial bagaimana cara mengoperasionalkan Earcam di user kabupaten kota. Nah, silahkan masukkan login dengan menggunakan NIK masing-masing. Ya, password juga NIK kalau memang belum dirubah. Nah, kalau sudah login seperti ini, silahkan mau dirubah, silahkan. Tergantung keinginan Bapak Ibu sekalian. Cara mengubahnya di pengaturan akun, kemudian pilih ganti password. Nah, ini ya, jangan lupa email diverifikasi supaya nanti kalau lupa password, nah bisa di klik via email ini. Oke ya. Nah, kemudian di sini akan terlihat yaitu ada EDM. Di sini kita bisa ngecek madrasah sejauh mana sudah mengisi EDM atau belum. Kemudian contoh di sini kita ambil MA. Nah, ini ada yang sudah mengisi, bisa dilihat grafiknya bagaimana. Oke ya, tapi untuk saat ini Bang Ipul tidak akan membahas masalah EDM di user kabupaten. Silahkan Bapak Ibu mencoba melihat sendiri hasilnya bagaimana. Nah, kemudian yang harus diperlukan yaitu adalah dicek adalah SK. SK ini apakah sudah berisi atau belum. Nah, untuk tahun 2021 rencananya SK sampai pembagian dana BOS itu berada di pusat. Jadi kabupaten kota akan sama statusnya, hanya memantau saja. Nah, tapi untuk saat ini kita masih belajar, yaitu kita harus bisa cara membagi kuotanya ya. Nah, silahkan di sini SK pusat sudah terbentuk, cari yang aktif, kemudian di pusat kita cari aktif juga. Nah, di sini ada untuk kebetulan dimasuk di user Kabupaten Kelungkung, maka Kabupaten Kota Kelungkung dapat sekian. MI MTS dapat kuota siswanya. Nah, nanti Kabupaten Kelungkung yang akan membaginya berdasarkan data emis ya. Nah, kemudian Kabupaten Kota akan membuat SK. Silahkan klik aktif. Kemudian ini kebetulan Bang Ipul sudah membuatkan SK, tapi kita coba membuat lagi. Silahkan di klik aktif, kemudian masukkan nomor SK. Kemudian pilih tanggalnya, tanggal berapa SK itu akan dimulai, kemudian klik aktif. Aktifkan kalau ada SK yang terbaru ya. Secara otomatis SK yang lama dia nanti akan nonaktif. Nah, keterangan bisa diisi SK bagian alokasi BOS tahap 1 atau tahap 2. Nah, kemudian kita lanjutkan ke madrasah. Nah, setelah SK madrasah itu dibuat, maka perlu dibuat yaitu penyaluran BOS berapa jumlah siswa yang akan diperlukan sesuai dengan data emis yang akan dibagi-bagi ya, sesuai dengan data emis. Ingat, di sini bisa kita tambah, klik tambah. Ini untuk menambah satu persatu ya, madrasah mana. Misalkan kita akan menambahkan di sini kita ambil yang 001, max 001, jumlah siswanya adalah 30 siswa, misalkan seperti itu. Klik simpan. Nah, kemudian atau Bapak Ibu mau karena madrasahnya banyak, bisa kita menggunakan import. Nah, import kita download dulu, kemudian kita masukkan di file ya, kita save, kemudian kita buka kembali file itu. Jangan lupa filenya ditaruh di mana. Nah, kemudian di sini kita masukkan, kita klik enable dulu, kita masukkan jumlah siswanya berapa di sini. Misalkan ada 100 siswa di sini, kemudian Kelungkung ada
58, ini ada 50 misalkan, kemudian maklungkung lagi ada 10. Oh, jangan 10 terlalu sedikit, 45 misalkan seperti ini ya. Jadi nanti untuk yang lain bisa dihapus. Kenapa dihapus? Ini untuk mempermudah dalam pengisian. Semakin banyak data yang kita import, maka akan semakin lama pekerjaannya, tergantung dari internet masing-masing. Kita save dulu. Nah, kemudian kita masuk lagi ke aplikasi ini, kemudian klik lanjutkan. Nah, setelah klik lanjutkan, pilih file tadi, yaitu kelungkung yang kita tanggal terakhir ya, ini. Oke, ada penambahan tadi, kita nambahkan sekian. Nah, ini belum masuk, tetapi kita klik lanjutkan dulu. Nah, setelah ini kita lanjutkan, jangan lupa diklik proses. Kita klik proses. Oke, sukses, 3 eksekusi, 3 sukses. Nah, udah. Nah, begitu juga sudah selesai, maka di sini akan muncul madrasah yang tadi. Nah, ini 150 dan 45. Nah, ini yang tadi secara manual. Nah, setelah ini madrasah belum bisa mendapatkan pendapatannya. Nah, langkah selanjutnya yaitu jangan lupa diklik centang semua, kemudian klik aksi, kemudian klik update rencana pendapatan madrasah. Nah, kalau tidak diklik ini, madrasah tidak akan bisa menginput pendapatannya. Ya, perlu diperhatikan lagi, madrasah tidak bisa menginput pendapatannya karena tidak ada update ini. Seringkali user kabupaten lupa untuk mengklik update rencana ini. Nah, setelah itu madrasah akan membuat RKM. Nah, tapi madrasah tidak akan bisa membuat RKM. Kenapa? Karena kabupaten belum membuat jadwal. Kita buat dulu jadwalnya, yaitu diklik di pengaturan, klik tanggal input. Nah, kemudian ini kebetulan saya sudah buat tanggalnya, klik tambah, kemudian kita kasih penetapan. Nah, kemudian kita klik tanggalnya, tanggal mulai, klik baik, jangan lupa mulainya jam 00.00 baik. Kemudian berakhirnya misalkan tanggal 30, jangan lupa isi tanggal 23/59. baik, klik baik, isi penetapan, jadwal penetapan, klik simpan. Nah, ini sudah ada, klik selesai dan ya. Oke, nah begitu selesai maka madrasah dapat membuat jadwalnya. Nah, setelah selesai kita mengajukan KPPN sudah tinggal bos, maka ini perlu ditambahkan juga supaya madrasah dapat menginput pendapatan direalisasi ya. Silahkan klik semester 1, nomor SPP-nya berapa, kemudian tanggal SPP-nya berapa, nomor SPM-nya berapa, tanggal SPM-nya berapa, nomor SP2D dan tanggal SP2D. Ini bisa dilihat bisa dicari pada atau ditanyakan pada bendahara ya. Nah, setelah selesai madrasah sudah bisa mencairkan atau melakukan realisasi anggaran. Nah, kemudian di sini ada detail penyaluran BOS, bisa ditambahkan, kemudian yang lain-lain ya. Kemudian ini rinciannya. Oke, cukup sekian dulu, nanti sambil tanya-tanya kita diskusi saja di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.